Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda di sini dari Juru Review dan selamat datang di podcast Bahas. Selamat datang di episode pertama dari podcast Bahas. Buat kamu yang baru dengerin ini dan mungkin bertanya-tanya, ini tuh podcast apaan? Silahkan dengerin aja episode perkenalan kita yang kemarin. Kalian tinggal klik aja tanda di pojok kanan atas. Oke, lanjut. Oke, jadi buat episode pertama ini kita akan ngebahas tentang tes CPNS. Kenapa ngebahas yang satu ini? Karena bisa dibilang ini adalah salah satu hal yang memang cukup dekat dengan saya. Saya mulai dari lulus SMA sampai sekarang itu udah 5 kali ikut tes CPNS dan ya semuanya nggak lulus. Agak sedih emang, tapi ya mau gimana lagi, memang itu kenyataannya. Selama 5 kali ikut tes CPNS itu saya udah nyobain beberapa formasi, mulai dari formasi yang ada di pusat sampai di daerah udah saya cobain. Dan dari 5 kali percobaan itu 4 diantaranya lulus passing grade, tapi ya pada akhirnya selalu kalah di bagian peringkat. Tahun ini sih saya ngiranya akan lulus ke tahap SKB, tapi ternyata belum bisa juga. Padahal saya ngerasa udah dapet nilai yang cukup tinggi. Saya tuh dapat nilai tahun ini tuh 398, tapi ternyata nilai paling kecil di peringkat 6 itu nilainya 468. Ya jauh banget sih memang. Ya pada pinter-pinter banget memang tahun ini. Saya juga nggak ngerti pada dapat nilai di atas 400. Ya keren-keren sih. Tapi sebenarnya kalau ngelihat pengalaman dari tahun-tahun kemarin ya, soal tahun ini tuh soal paling gampang yang pernah saya kerjain sih, kalau dibandingin sama tahun-tahun kemarin ya. Tapi ya nggak bisa bilang juga kalau soal tes CPNS tahun ini gampang banget ya, nggak juga sih. Ada susahnya, tapi ya kalau dibandingin sama tahun kemarin, memang lebih mudah. Walaupun sebenarnya lebih mudah, tapi ya karena memang banyak orang yang ikut, banyak orang punya doa yang sama, terus berusaha sama kerasnya, bahkan lebih keras dari yang lain. Dan yang diterima cuma 2 orang, ya secara logika nggak mungkin juga Allah ngabulin semua doa itu. Jadi ya memang cuma 2 orang yang paling berusaha, paling keras yang akan dikabulin sih. Secara logikanya emang gitu. Dan ya saya bukan salah satunya. Ya mau gimana lagi, ya emang kayak gitu kan. Formasi yang saya lamar ini cuma terima 2 orang dan yang ikut SKD itu ada 3.452 orang. Saya ulangi lagi, cuma terima 2 orang dan yang ikut SKD ada 3.452 orang. Jadi itu artinya buat ikut SKB minimal kita harus masuk peringkat 6 besar. Karena aturannya kan peserta yang berhak ikut SKB itu adalah 3 kali formasi yang dilamar. Jumlah yang diterima 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ya kalian coba bayangin sendiri deh. Masuk peringkat 6 besar dari 3.452 orang. Itu susah banget sih. Ya, menurut saya susah banget sih. Karena kalau dihitung secara persentase, kesempatan 1 orang buat bisa ikut itu berarti cuma 0,17%. Persentase yang hampir nggak masuk akal, tapi ya mau gimana lagi, formasinya sedikit, peminatnya banyak. Ya jadinya kayak gitu deh. Kalau dipikir-pikir ngelihat semua itu, kadang saya mikir tes CPNS ini mungkin hampir sama sulitnya kayak ujian Chunin di Konoha atau mungkin ujian buat dapetin lisensi hunter. Ya bedanya kita nggak saling bunuh-bunuhan aja sih di sini.
Kalau ada sesi bunuh-bunuhan ya mungkin bakalan kejadian juga kali ya. Tapi ya nggak tahu juga deh. Terus kadang saya juga mikir, udah tahu nggak gampang, udah tahu susah, kenapa masih aja terus ikut? Kalau bagi saya pribadi sih nggak banyak ya pengorbanan yang harus saya laluin ketika ikut tes ini, selain mungkin waktu, tenaga, dan materi. Ya, ketiga hal itu masih dalam tahap yang bisa saya penuhi sih. Saya nggak perlu maksain diri buat menuhin ketiga hal itu, saya sanggup. Jadi ya buat bisa ikut tes ini setahun sekali ya masih bisa-bisa aja sih. Mungkin akan beda lagi ceritanya kalau misalnya saya tinggal di daerah, terus punya keterbatasan fasilitas dan informasi. Ya kayaknya saya nggak mungkin juga sih bisa ikut sampai 5 kali. Setiap ikut tes CPNS, saya tuh selalu punya prinsip, lulus alhamdulillah, nggak lulus ya sudahlah. Walaupun bilangnya ya sudahlah, tapi ya tentu aja ketika gagal itu pasti ada rasa sedihnya, karena memang udah ngorbanin waktu, materi, dan tenaga buat ikut tesnya. Dan setelah pengumuman ternyata nggak lulus tuh ya rasa sedih pasti ada aja. Jadi ya buat kamu yang emang gagal tahun ini dan ngerasa sedih ya itu wajar-wajar aja sih. Silahkan bersedih, ambil waktu kamu untuk kesal sepuasnya, dan silahkan jadikan podcast ini buat alasan kalian untuk tetap bersyukur. Ya, bahwa di antara yang gagal masih ada juga yang lebih gagal. Kalian mungkin baru 1-2 kali nyobain, udah gagal. Saya udah 5 kali loh ikut tes CPNS ini dan masih gagal juga. Jadi ya kalian ya bolehlah ngerasa bersyukur. Karena ya konsep bersyukur kan emang gitu kan. Kita harus ngelihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kamu baru gagal setelah nyoba 2 kali, ya masih ada saya yang udah nyoba 5 kali dan tetap gagal. Jadi ya silahkan jadikan saya landasan sebagai kalian bersyukur, ya boleh-boleh aja. Ya intinya kita boleh bersedih, tapi ya jangan lama-lama juga. Karena ya kita harus balik lagi ke kehidupan, balik lagi buat kerja, balik lagi jadi budak korporat, balik lagi buat nyari rezeki. Ya buat apa lagi kalau bukan buat menghidupi diri. Ya pokoknya kerjalah pokoknya. Sedih boleh, tapi abis itu lanjut lagi kerja. Jadi terakhir, buat yang gagal tahun ini, mari kita coba lagi tahun depan kalau misalnya memang pengen mau nyoba lagi. Dan buat kakak-kakak dan abang-abang yang mungkin tahun ini adalah kesempatan terakhirnya, saya doakan hal-hal baik terjadi buat kalian semua. Oke, mungkin segitu aja ya buat podcast hari ini. Makasih banget untuk udah dengerin curhatan saya, dengerin ocehan saya hari ini. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Curu Review. Sampai jumpa di suara selanjutnya.